Mereka membenarkan pembunuhan kepada ulama Sunni tradisional dengan dalih membela Islam Sunni yang benar dari ulama sesat dan pemahaman yang salah tentang agama. Para ulama dan pemimpin agama di seluruh Kaukasus khawatir dan prihatin tentang pengaruh dan penyebaran ideologi takfiri, ideologi yang menganggap pihak yang beda pendapat sebagai kafir. Mereka ingin mengatasi masalah ini dan menghubungi rekan-rekan dari dunia Arab dengan sebuah agenda, mengadakan rangkaian konferensi ilmiah 2 tahunan di Grozny dengan satu tema yang jelas, yaitu menghidupkan kembali warisan keilmuan tradisional Sunni yang diwakili lembaga ilmu pengetahuan yang tua seperti Al-Azhar, Qarawiyyin, dan Zaitunah. Nah, berikut adalah petikan dari deklarasi hasil muktamar di Grozny 2016. Konferensi internasional Siapakah Ahlus Sunnah? Klarifikasi metodologi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip keimanan, jurisprudensi, dan spiritualitas serta dampak yang menyimpang darinya terhadap urusan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Tuhan semesta alam, damai dan nikmat Allah atas Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Konferensi internasional tentang siapa Ahlus Sunnah tanggal 25 sampai 27 Agustus 2016 bertepatan tanggal 21 Zulqa'dah 1437 Hijriah, Grozny, Chechnya, adalah bagian dari rangkaian konferensi ilmiah 2 tahunan yang diadakan pada bulan Agustus di Republik Chechnya. Konferensi diselenggarakan oleh Dana Amal Regional Syekh Ahmad Kadyrov, Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Islam Chechnya, dan Yayasan Tabah, dan diselenggarakan oleh Kantor Kepresidenan Republik Chechnya. Di tengah upaya oleh faksi-faksi ekstremis Khawarij untuk merebut gelar Ahlus Sunnah dan mendefinisikannya dengan pemahaman dan praktik iman mereka yang salah dan menyimpang, konferensi bertujuan untuk mengklarifikasi metodologi skolastik dari ulama Sunni normatif Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kaitannya dengan doktrin akidah, jurisprudensi fikih, dan spiritualitas tasawuf sebagaimana telah dipahami dan diterapkan oleh generasi ulama muslimin selama lebih dari 1000 tahun. Perhatian khusus juga diberikan untuk memeriksa efek-efek duniawi yang meninggalkan jalur normatif. Konferensi tersebut mempertemukan lebih dari 200 sarjana dari seluruh dunia atau 200 ulama dari seluruh dunia. Imam Besar Al-Azhar meresmikan konferensi dengan pidato kunci yang menetapkan kerangka kerja simposium yang tersisa. Konferensi tahun ini, yaitu 2016, diadakan untuk mengenang Syekh Ahmad Kadyrov, mendiang mufti dan presiden Chechnya yang dibunuh oleh ekstremis terkait Al-Qaeda pada tahun 2004. Kesimpulan yang dicapai oleh para ulama yang hadir adalah sebagai berikut. Pidato pembukaan Imam Besar Al-Azhar merupakan dokumen yang pokok yang menjadi dasar bagi konferensi. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang mengikuti ajaran Asy'ari atau Maturidi dalam doktrin akidah, termasuk Ahlul Hadis yang menganut asas tafwid, yaitu menyerahkan kepada Allah tentang maksud yang sebenarnya. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hanbali dalam hukum dan jurisprudensi Islam atau fiqih. Jalan spiritualitas dalam perwujudannya sebagai ilmu dan amalan, yakni tampilan akhlak mulia dan penyucian hati sebagaimana dicontohkan dalam tatanan Al-Junaid dan para imam yang mengikuti jalannya.
dan seterusnya. Selengkapnya dapat dibaca dalam web ceknya-conference.org /material ceknya /conference /statement /english.pdf. 3 poin di atas tentang siapa perumus sistematika amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diakui pada masing-masing aspek akidah atau iman, hukum dan ibadah Islam atau jurisprudensi, serta tasawuf ihsan adalah apa yang dimaksud dengan beraswaja dalam mengamalkan ajaran agama Islam sehari-hari. Rumusan ini sesuai dengan rumusan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan di tahun 1926 untuk kaum muslimin di Nusantara. Jadi keputusan ulama di Nusantara di tahun 1926 itu dibenarkan atau relevan oleh keputusan para ulama sedunia di Grozny tahun 2016. Luar biasa. Inilah yang makna ijma. Jadi ada kesepakatan lintas masa yang jauh di tempat yang berbeda dari orang-orang yang tidak bertemu merumuskan fatwa yang sama. Nah, ini kalau dalam konsep ijma, inilah yang disebut ijma. Itulah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bisa dipegang oleh kaum awam. Jadi siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apakah kita adalah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Secara mudah, ya siapa saja kalau orang tersebut melakukan amalan ibadah, mengambil atau seperti fatwanya Imam Syafi'i dan murid-muridnya, seperti fatwanya Imam Hanafi dan murid-muridnya, seperti fatwanya Imam Maliki dan murid-muridnya, atau seperti fatwanya Imam Hanbali dan murid-muridnya, itu sudah berarti kita itu atau dia itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam berakidah, kalau dia dalam meyakini tentang ketuhanan, tentang Rasul, tentang berita-berita gaib, tentang surga neraka, itu bila berpedoman kepada metodologi Imam Asy'ari atau berpedoman kepada metodologi Imam Maturidi atau berpedoman dengan metodologi para ahli hadis. Ahli hadis itu adalah mengimaninya dengan cara tafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan makna yang sejatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, dalam soal berperilaku, menata diri, menata hati, berzikir, nah, ihsan ini siapa saja, apa saja yang kita pegang itu jika berpedoman kepada tatanan Imam Al-Junaid dan para muridnya dan para pengikutnya, itu sudah bisa kita terima sebagai kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pedoman yang sangat praktis bagi kita orang awam. Karena kita orang awam, maka kita cukup dengan mengintisabkan, mengafiliasikan perbuatan dengan nama-nama yang mudah, yaitu seperti apakah kita sholatnya ikut madhab siapa? Oh, sholat saya ikut madhab Imam Syafi'i. Oke, berarti kamu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kamu mendapatkan pengajaran ketuhanan bagaimana? Oh, yang saya terima tuh wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawaditsi qiyamu binafsihi wahdaniyat wujud kudrat iradat dan seterusnya. Seperti itu misalkan, oh itu berarti metodologi Asy'ariyah. Iya, oke. Kalau gitu kamu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, gitu. Kemudian dalam bertetangga, dalam berhubungan dengan masyarakat, atau dalam menata hati, oh saya ikut ini, misalkan membaca bukunya Imam Ghazali. Oh, Imam Ghazali itu pengikut Imam Al-Junaid, gitu. Kemudian kamu berzikir bagaimana? Oh, saya kalau berzikir nih menjamkan mata, kemudian
menggetarkan diri, kemudian membuat bayangan, meniadakan yang bukan Allah dari diri kita, dan memantapkan Allah dalam hati kita. Nah, seperti itu, misalkan seperti itu. Jadi dengan modelnya dan apanya. Nah, biasanya itu diajarkan oleh para mursyid thariqah. Nah, kita periksa kemana mereka itu. Oh, mursyid thariqah ini ternyata thariqah ini mengikuti tatanan Imam Al-Junaid. Nah, tapi susah kan kita untuk menelusuri apakah thariqah ini ikut kepada Imam Al-Junaid atau tidak. Karena susah, maka kemudian sekarang sudah dipermudah, ada pernyataan-pernyataan dari lembaga-lembaga yang kredibel untuk menyatakan bahwa kalau thariqah ini adalah thariqah mu'tabaroh, thariqah yang sah, yang tata caranya bersambung kepada prinsip-prinsip Imam Al-Junaid. Nah, seperti misalkan ya banyak thariqah yang lama ataupun thariqah yang baru. Contoh thariqah yang lama itu misalkan thariqah Naqsyabandiyah, thariqah Syadziliyah, seperti gitu. Nah, ada lagi thariqah yang baru. Thariqah yang baru itu yang ya contohnya Ma'suratiyah. Apa itu Ma'suratiyah? Yaitu yang zikirnya baca buku Ma'surat, itu juga thariqah namanya. Nah, ada yang membaca ratib Haddad, itu juga thariqah. Ada yang membaca ratib Al-Atos, itu juga thariqah. Ada yang zikirnya habis sholat itu ya Astaghfirullahaladzim, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian Allahumma antas salam, kemudian subhanallah 3 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali, kemudian baca doa. Itu juga ratib dari sebuah thariqah. Jadi cuma kita nggak tahu itu thariqah yang mana gitu kan. Yang jelas kita mewarisi dari para pendahulu. Nah, inilah sebetulnya apa-apa yang kita rutin sehari-hari itu sebetulnya itu sudah berafiliasi kepada tatanan prinsip-prinsip yang dikenalkan oleh Imam Al-Junaid. Jadi dengan seperti ini kita tahu bahwa apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam.